beat Topuria. Guys, if you told me it's Khabib versus Topuria and Gaethje on the same night, so he's going to do a 5-rounder with Topuria, and then he's going to do a 5-rounder with Gaethje, I would pick Khabib to win both. Islam Makhachev akan bertarung di bulan depan dalam event UFC 330 Makhachev vs Gary. Sebagai petarung terbaik di planet era ini, sudah tentu Makhachev memiliki fanbase yang luar biasa besar karena memang skill bertarungnya berada di puncak. Dan khususnya di Indonesia sendiri, Makhachev mendapatkan tempat khusus di hati para fansnya karena selain dia memang jago parah, doi juga memiliki attitude yang baik, di mana orang Indonesia pada umumnya memang suka yang seperti itu, apalagi agamanya adalah Islam. Tetapi sama seperti para orang terkenal lainnya, Islam Makhachev pun juga memiliki haters yang luar biasa banyak. Ya ini tidak bisa dicegah sih, karena memang suka atau tidak, itu masalah selera. Dan salah satu alasan banyaknya yang membenci Islam Makhachev adalah karena gaya bertarungnya yang dianggap sangat membosankan, yaitu grappling. Jangankan fans Indonesia yang memang tidak familiar dengan olahraga gulat, fans Amerika Serikat pun yang umumnya tidak asing dengan gulat juga banyak yang menghujatnya karena dianggap super boring. Dan sampai detik ini, selain Alexander Volkanovski, tidak ada satupun lawannya yang memiliki kemampuan untuk bertahan dari grappling Islam Makhachev. Tapi pertanyaannya adalah, apakah grappling dalam MMA memang membosankan? Atau kita sendiri yang terlalu bodoh untuk memahaminya? Dan untuk menutupi kebodohan kita sendiri, kita menyebut grappling sebagai sesuatu yang membosankan? He's great opponent. He punched me a couple times, but I control everything. Only one thing, it was very close. This is guillotine. First time, it was very good guillotine. But I expect him from him because I watch all his fights and I know he is all the time going to guillotine. And you know, like first time it was close, second time I give him because I feel he lost so much energy, so much power because of guillotine, and you know this is like part of the game how I can play with my opponents. Not many people can understand this. Selamat datang di segmen Discourse, di mana dalam video kali ini kita akan membantah tuduhan yang dilontarkan para fans UFC pada pegulat UFC yang dianggap membosankan dan merusak tontonan. Sebagai disclaimer, saya bukan seorang ahli, tapi ini hanya opini saya sebagai seorang fans yang sangat mencintai MMA, baik adu jotosnya maupun adu pelukannya. Hampir di setiap konten saya yang mengulas tentang Khabib, Makhachev hingga Khamzat, selalu saja ada yang mengatakan, ya mereka menang karena modal peluk doang. Ada juga yang dengan santainya memamerkan ketidaktahuannya dengan mengatakan, Makhachev banci banget sih, masa lawan JDM modal peluk-peluk aja dan nggak berani adu jotos? Atau yang paling parah adalah ucapan seperti ini, Khabib menang lawan Conor karena licik main di bawah, coba main di atas, pasti dihancurin sama Conor. Well, terus terang saya ngakak parah ketika tiap kali komentar seperti itu muncul, entah itu di konten saya atau di konten kreator lainnya. Itu sama saja seperti, Conor licik banget sih, masa beraninya adu jotos dan gak berani adu gulat? Atau dalam anime One Piece misalnya, para admiral licik banget sih, masa bertarungnya pakai kemampuan buah iblis dan tidak pakai kekuatan fisik? Aneh bukan? Pertanyaan sederhananya adalah, kalau memang modal peluk itu mudah, terus kenapa striker seperti JDM atau Conor tadi tidak bisa keluar dari pelukan itu sehingga bisa berdiri? Ya simpelnya karena mereka tidak bisa jika melawan grappler sekelas Khabib atau Makhachev. Dan berikut ini adalah beberapa poin untuk menegaskan bahwa grappling dalam MMA merupakan seni bela diri yang mengagumkan. Tentu saja karena saya bukan ahli, maka poin yang saya sampaikan ini sangat mendasar, dan jika tidak sependapat, teman-teman boleh langsung bantah di kolom komentar. Jadi langsung saja kita mulai. Being held down for 25 minutes and just having a boring fight. He's a phenomenal wrestler.
a phenomenal grappler. And if you allow him the ability to stay on top and utilize his grappling and his wrestling, he can suffocate you and just lie on you like a weighted blanket, and you just find it so hard to move. And I'm like, that's not fun for anyone. It's not fun for me. It shouldn't be fun for him. And it's definitely not fun for anyone watching. So I feel like, and he did that. He did exactly that to win the world title fight. And I feel like that's the worst case scenario. Pertama adalah, mari kita bahas kata bosan itu sendiri. Ada banyak faktor yang menyebabkan kebosanan, dan salah duanya adalah kurangnya tantangan dan kurangnya stimulasi. Grappling dalam pandangan penonton awam memang seakan tidak memiliki tantangan karena seakan hanya modal rangkul lalu membawanya ke bawah, dan pergerakannya tidak secepat adu jotos dan hanya menindih lawannya saja. Karena hal itu juga, grappling juga kurang menimbulkan stimulasi atau gairah, sebab kita tidak bisa memahami serangan apa yang dilakukan oleh grappler pada lawannya di bawah, karena setiap serangannya sangat mikro. Berbeda dengan striking yang mana hasilnya sudah sangat jelas, dan kita tidak perlu mikir banyak pergerakan apa yang terjadi. Saat sang striker berhasil mendaratkan serangan telak berupa pukulan atau tendangan, penonton bisa melihatnya secara gamblang dan otak bisa mencernanya dengan sangat mudah. Sedangkan dalam grappling, kasusnya tidak seperti itu. Kalau kita tidak terbiasa menontonnya, maka kita akan bingung sendiri. Kenapa komentatornya berteriak-teriak? Kayaknya cuma ditindih doang deh. Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya bukan grapplingnya yang membosankan, tapi kebanyakan dari kita yang belum paham betapa teknis dan rumitnya melakukan grappling, sehingga saking tidak taunya kita langsung bosan melihatnya. Mungkin itu sama saja seperti orang yang terbiasa baca manga tiba-tiba disuruh baca jurnal penelitian yang mana jauh lebih teknis dan terkesan membosankan. Ya mungkin karena itu juga nilai TKA anak SMA tahun kemarin secara umum tidak memuaskan. Waduh, kenapa malah bahas pendidikan? Kita kembali ke grappling tadi, bahwa jangan-jangan bukan grapplingnya yang membosankan, tapi kitanya saja yang belum paham. A lot of people think that Khabib's a wrestler, which he is without equal, but it's his grappling, his whole complement of the game. His jiu-jitsu is ridiculous. His control in the game, and you can see how technical his grappling is if you actually break it down. And I think a lot of the common fans don't realize how technical his grappling ability is. It is absolutely... that's why people aren't just getting up. People are saying, why can't they just get up? Because they can't. He controls them so well. And having that level of grappling and control on the ground puts a level of fear into his opponents that he can just start unloading bombs with his hands because he has absolute control of the game. Kedua, gulat adalah fundamental basic dari MMA. Yaps, yang mengatakan itu bukanlah saya, tapi petarung yang paling banyak mendapatkan suara sebagai The GOAT, yaitu Jon Jones. Petarung MMA yang memiliki gulat bagus akan mampu mendikte jalannya pertandingan, mau itu pertandingan atas atau bawah. Sedangkan striker tidak akan mampu melakukannya karena skillnya hanya striking saja, kecuali jika berhadapan dengan striker juga. Loh, emang semua pegulat bisa striking sehingga bisa mendikte permainan? Nah, disinilah titik uniknya. Meskipun pada awalnya skill strikingnya kurang, tapi lebih cepat pegulat belajar striking daripada striker belajar gulat. Dan sudah banyak fighter hebat yang mengatakan itu. Bahkan Ilia Topuria sendiri yang dikenal sebagai salah satu petarung paling menghibur pun mengatakan hal sama, bahwa rekomendasinya bagi siapapun yang ingin berkarir di MMA, belajarlah gulat dulu, baru belajar striking. Dan itu terbukti, kita bisa melihat lebih banyak grappler yang strikingnya berkembang pesat daripada striker yang grapplingnya meningkat. Ambil contoh adalah Khabib. Tidak usah denial, di awal karirnya, striking Khabib sangat kacau, dan itu diakui sendiri oleh Javier Mendez. Tapi Khabib bisa berkembang dan mulai bisa menajamkan jabnya ketika melawan Edson Barboza dan Al Iaquinta. Dan sampai melawan Justin Gaethje,
kemampuan strikingnya sudah bagus dan diakui oleh Justin sendiri. Islam Makhachev, Khamzat Chimaev, Charles Oliveira, Arman Tsarukyan, dan Ilia Topuria malah berkembang lebih baik lagi. Tapi berapa banyak seorang striker yang meningkat pesat kemampuan grapplingnya? Conor McGregor, JDM, Rufi, Max Holloway hingga Jorge Masvidal mentok hanya memperdalam takedown defense saja dan belum bisa mencapai level tinggi dalam grappling. Jadi ground game justru adalah pondasi yang lebih dasar dibandingkan striking dalam MMA. Jadi kita tidak boleh menjudge fighter yang menang karena hanya modal peluk saja. Jika teman-teman memang tidak menyukai grappling, ya bisa cari tontonan combat sport lainnya yang lebih memanjakan mata dengan strikingnya, seperti kickboxing, boxing, atau bahkan Muay Thai. Promotor One Championship atau bahkan promotor lokal kita seperti Beyond bisa menjadi tontonan yang menarik juga. Tapi dalam MMA yang judulnya saja adalah bela diri campuran, tentu seni keindahan utamanya adalah ketika seorang fighter berhasil mencampurkan seni bela diri striking dan grappling untuk mengalahkan lawannya. Poor JDM, he goes out there, he gets the belt, he wins the belt, and the first title defense is Islam. Fortunate for me, I win the belt. They gave me Cheeto. Woo! We got the game wrapped up on our finger there, fellas. Demikian segmen Discourse kali ini. Ya, sebenarnya ada poin lain yang ingin saya sampaikan, tapi karena device saya masih sangat terbatas untuk exporting video, jadi cukup sampai di sini saja dulu dan lain kali akan disambung. Ya kecuali kalau modal untuk buat kanal ini bisa lebih besar lagi sih. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan konten menarik lainnya seputar dunia UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.